Halo teman-teman, kembali lagi bersama Scary Movie. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film survival yang berjudul A Drive yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bertahan hidup dan terombang-ambing di tengah lautan seorang diri selama 41 hari. Yang serunya dari film ini adalah merupakan kejadian yang diangkat dari kisah nyata. Gimana keseruan filmnya? Langsung saja kita memasuki ke alur cerita filmnya. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, kalian boleh melanjutkan menonton video ini. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita yang berada di dalam kapal yang sedang kemasukan air. Wanita ini bernama Tammy. Dia berusaha mencari pintu keluar dari kapal itu. Dan di saat dia keluar dari kapal, Tammy pun terkejut dan melihat keadaan kapalnya porak-poranda. Sepertinya Tammy sedang mencari seseorang yang hilang dari kapal itu. Dan film pun dimulai. Adegan pun berpindah ke 5 bulan sebelum tragedi itu terjadi. Tammy adalah seorang juru masak yang bekerja di salah satu kapal pesiar di wilayah Tahiti. Setelah masa kontraknya menjadi juru masak selesai, Tammy pun melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang traveler. Untuk mencari uang tambahan selama perjalanannya, Tammy melakukan suatu pekerjaan di sebuah dermaga tempat kapal bersandar. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang menyandarkan kapalnya di dermaga itu. Pria ini bernama Richard. Saat itu Tammy mengobrol bersama Richard dan mereka terlihat sangat dekat. Di keesokan harinya Tammy menghampiri Richard sambil membawa es untuknya. Dan setelah itu Richard pun mengundang Tammy untuk makan malam bersama di dalam kapal Richard. Makan malam pun telah dimulai. Mereka berdua sangat menikmati hidangan makan malam itu. Singkat cerita, Richard dan Tammy pun mulai menjalin hubungan spesial dan melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama. Hari-hari mereka pun penuh dengan kebahagiaan dan selalu bersenang-senang selama dalam perjalanan mengarungi lautan. Sampai suatu ketika mereka mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadinya badai di tengah laut. Richard mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka saat ini. Ia beranggapan bahwa badai akan berhenti di saat mulai mendekati kapal mereka. Karena jarak badai itu sendiri cukup jauh, mereka mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai yang jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Namun Richard tidak menyangka bahwa kapal mereka memasuki area yang terjadi badai. Akhirnya mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menggulung kapal layar agar tidak dihantam badai dengan keras. Dan di sini Richard membuat kesalahan besar. Dia nekat menerobos untuk masuk badai dengan tujuan melewatinya. Padahal di situ Tammy sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi badai itu. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang muncul di hadapan mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tammy untuk masuk ke dalam kabin kapal, sedangkan dirinya tetap di luar dan mengontrol keadaan kapal. Tragedi kecelakaan dahsyat pun tak bisa dihindari. Di dalam adegan ini terlihat Richard sudah mati tenggelam karena hantaman badai yang cukup keras. Adegan pun kembali di mana Tammy sedang meneriaki dan memanggil nama Richard. Dia melihat-lihat di segala arah
berharap dapat menemukan Richard di lautan itu. Tammy pun berusaha menggunakan radio kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satupun yang menjawab panggilan darurat dari Tammy. Setelah beberapa jam kemudian, Tammy seperti melihat ada sebuah sekotji yang mengapung di tengah laut. Dia pun berusaha keras memperbaiki kapal itu secara darurat. Tammy melakukan hal ini karena dia merasa sekotji tersebut bahwa ada Richard yang sedang bertahan di sana. Dia pun berhasil membuat tiang layar darurat agar kapal dapat melaju dan mendekati sekotji itu. Di saat kapal sudah mendekati sekotji, Tammy pun berenang untuk menghampirinya. Dia terkejut karena melihat bahwa Richard masih dalam keadaan hidup. Dia pun membawanya naik ke atas kapal. Di keesokan harinya, Tammy mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Dia pun menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat. Di sini mereka berdua merasa putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan bisa ditemukan lagi dan akan mati di sana. Karena mereka menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian, Tammy pun berusaha untuk mengukur kecepatan kapal yang bertujuan untuk pergi ke kota terdekat dari lokasi mereka saat ini. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus maju ke depan, Tammy pun mencari sesuatu yang bisa digunakan di dalam kapal mereka. Lalu ia mencoba untuk menjahit luka sobek pada dahinya dan mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Di sini Tammy dengan sabar merawat Richard dengan sangat baik sampai bantuan datang. Di hari berikutnya, Tammy mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Ternyata keadaan Richard semakin memburuk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di kapal mereka. Di saat Tammy sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun. Tammy merasa sangat senang karena dia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Di sini Tammy menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan jatuh cinta. Richard pun mendengarkan lagu yang dinyanyikannya. Richard merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu dengan Tammy agar ia tidak terjebak di dalam kekacauan ini. Adegan pun kembali diperlihatkan di saat mereka sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tammy yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas kehadiran Tammy dan jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tammy yang mendengarnya, ia merasa sangat senang dengan lagu yang dinyanyikan oleh Richard dengan penuh rasa romantis. Richard pun langsung melamar Tammy dengan cincin seadanya, dan ia berjanji di saat mereka berlabuh, ia akan membelikan cincin yang baru. Tammy yang merasa sangat bahagia, ia langsung menerima lamaran dari Richard. You're not supposed to say please. You make it sound like it's a favor. Of course. Yes. Yes. When we get back to the States, we can get you a real one. Adegan pun berlanjut di saat mereka di lautan lepas selama 29 hari. Tammy terbangun dari tidurnya karena melihat ada sebuah kapal barang yang sedang lewat di dekat mereka. Ia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu, namun kapal itu hanya melewati mereka, dan seketika kapal itu menghilang dari pandangannya. Tammy pun sangat bersedih dan merasa bahwa kapal yang baru saja lewat itu hanyalah sebuah ilusinya.
Di keesokan harinya, Tammy terus mengontrol keadaan Richard dan melihat lukanya yang sudah mulai membusuk. Dan mereka saling berbagi makanan untuk bertahan hidup. Di sini Tammy mulai sudah terlihat seperti orang yang tidak waras akibat rasa keputusasaannya itu. Dan tiba-tiba saja Tammy mengingat kembali tragedi saat mereka diterpa oleh badai. Di dalam halusinasinya, Tammy mendengar suara bisikan Richard. Dia menyuruh Tammy untuk sadar dan teruslah bertahan hidup. Suara Richard terngiang di dalam kepala Tammy. Suara tersebut juga berkata bahwa Tammy sudah berhalusinasi selama beberapa hari. Dan di sini akhirnya Tammy pun sadar bahwa Richard memang sudah tiada saat kapal mereka dihantam badai. Kebersamaannya bersama Richard setelah diterpa badai itu ternyata hanyalah sebuah halusinasinya saja. Tammy pun mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang Richard katakan di dalam pikirannya. Dia pun terus berusaha dan berharap kapalnya cepat mencapai daratan. Singkat cerita, Tammy pun sudah berada di tengah laut selama 41 hari. Dia pun melihat ada seekor burung yang singgah di atas kapalnya. Di saat burung itu pergi, Tammy melihat arah terbang burung itu. Karena merasa ada yang janggal dengan burung itu, lalu ia meneropong ke arah burung tersebut. Dan benar saja dia melihat sebuah pulau dan kapal di sana. Tammy langsung memberi sinyal menggunakan flare gun untuk kapal itu. Akhirnya dia diselamatkan oleh orang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di saat kondisi Tammy telah pulih, dia kembali ke kapal Richard dan mengingat semua kenangan indah bersama Richard saat mereka berlayar dulu. Dan film pun tamat. Teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah walaupun keadaan sangat sulit dan sedang berada di titik terendah sekalipun, jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang, teruslah berusaha sampai benar-benar menemui titik terang. Karena setiap cobaan pasti ada jalan keluar. Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita film dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Dan jika kalian ada request, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.